Al-Quran dan Bible, khususnya mengenai proses pewahyuan. Jadi menurut Pak Masyud, kalau saya boleh relevansikan lagi, ini cross check aja, menurut Pak Masyud, menyoal mengenai ketuhanan Yesus ini juga bagian dari proses pewahyuan. Ya, karena mic-nya Pak. itu kan hingga ucapan Yesus itu firman Tuhan. Menurut Pak Masyud, ucapan Yesus adalah firman Tuhan. Maksudnya orang Kristen kan meyakini bahwa ucapan Yesus itu firman Tuhan. Pewahyuan kan itu loh. Jadi ini bagian dari pewahyuan. Jadi ini bagian dari pewahyuan. Iya. Ketuhanan Yesus adalah bagian dari pewahyuan. Iya. Begitu ya. Jadi, karena sabda Yesus dianggap wahyu kan gitu. Jadi masih relevan untuk dibicarakan untuk hari ini. Gitu ya Pak ya? Baik. Sekedar mengingatkan, tadi ada beberapa pertanyaan dari pihak Kristiani. Ada mengenai masalah Injil, istilah pada masa Musa ya Pak ya? Betul ya? Lalu masalah Samir, kemudian yang tadi itu ada Quran surah 54, 18, 21, verses 25, 36, kemudian mengenai Nabi Lut, 15, 61, kemudian mengenai Fir'aun ya, 7, 109, 26, dan seterusnya. Itu mungkin nanti bisa pelan-pelan seharian ini dijawab gitu ya, mengenai konon kontradiksi dari Al-Quran. Baik. Nah, sekarang waktu saya serahkan kepada pihak Kristiani. Untuk kalau disebutkan pihak Muslim dan Kristiani, tidak harus yang menjawab seperti misalnya Pak Pendeta Manurung menunjukkan kepada Pak Masyud gitu ya. Tapi ini kita anggap sebagai tim cerdas cermat yang menjawab bisa siapa saja, gitu ya. Masalah silsilah itu jelas kan. Kami di orang Batak mirip dengan Yahudi. Jadi Matius itu apa maksud datang? Monggo Pak. Saya tambah 30 detik Pak. Jadi Matius itu sedang ingin menuliskan silsilah dari Yusuf, sedangkan Lukas ingin menulis Injil dari versi Maria. Makanya berbeda-beda. Tapi Nathan itu tadi sama Salomo tadi itu yang berbeda-beda itu tadi sama-sama keturunan Daud. Kalau di Lukas itu 21 silsilah dibuat di situ. Karena begini Pak, maksud. Kalau Matius itu kan pemungut cukai. Itu yang saya katakan bahwa pewahyuan Alkitab tidak merampas kepribadian para penulis Injil. Contoh kenapa? Surat Yakobus itu sangat praktis isinya. Karena Yakobus tidak sekolah, cuma tamat SD. Tapi suratnya Paulus, sisi teologisnya, kalimat-kalimatnya itu tinggi-tinggi Pak. Bahasanya tinggi-tinggi. Karena Paulus diajar oleh Gamaliel. Nah, Matius dia pemungut cukai, orangnya pragmatis. Jadi tidak terlalu dia ingin melihat sampai seluruh-seluruhnya. Ingat, Matius ingin menekankan bahwa Yusuf, bahwa Maria keturunan dari Daud. Nah, Lukas karena dia pemungut cukai dan dia Lukas tukar ya, dia seorang dokter. Dokter itu kan ingin teliti semua Pak. Makanya Lukas mencatat silsilahnya Isa Al-Masih dalam Lukas 1 ayat 3 itu sampai dia ke Adam. Makanya sampai 21 silsilah keturunan. Jadi dia cari semua. Bapak baca nanti dalam Lukas 1 ayat 3, Lukas berkata saya akan mencari ke semua sumber-sumber dan membukukannya. Itu. Jadi ada perbedaan, makanya saya katakan orangnya berbeda, tingkat pendidikannya berbeda, sehingga suratnya pun ada ciri khasnya masing-masing. Itu yang membeda-bedakan. Ya, tempatnya berbeda, budayanya berbeda. Lalu tadi pernyataan Bapak, iya, saya tertarik. Kalau ada Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Isa Al-Masih yang masih ada, saya bermubahalah. Sama seperti Anas Urbaningrum. Mana ditanggapi oleh hakim karena itu bukan pernyataan akademisi itu pernyataan orang tidak sekolah itu yang kayak gitu itu. Iya, mana ada kayak gitu. Kalau misalkan ini dipalsukan, saya mau tanya mana Injil yang aslinya Pak, tunjukkan ke saya. Kita bedakan mana yang palsu, mana yang asli. Dan saya katakan sampai sekarang Tauratnya orang Yahudi sampai sekarang sama dengan perjanjian lama yang kami miliki, titik komanya sama, isinya sama. Pak Ali itu tahu itu. Jadi kalau Pak Ali tidak mungkin berkata seperti Pak Masud bahwa ini palsu dan segala macam, karena beliau mempelajari ini dengan baik. Saya tidak sependapat dengan apa yang saudara katakan. Okay. Nanti. Jadi itu ya, masalah silsilah jelas. Masalah ini dipalsukan, ini tidak ada, mana buktinya? Kalau kita ingin tahu uang palsu itu, kita harus tahu uang asli, supaya kita terawang, kita lihat. Coba mana aslinya kalau memang ini dipalsukan? Bahkan isinya Pak, sampai sekarang sama dengan isi Taurat Yahudi. Siapa kita ingin mengatakan ini salah, sama dengan kita mengatakan Taurat Yahudi itu keliru semua. Bahkan buku-bukunya Pak Ali itu semua dari Taurat, sama dengan ini juga sumber-sumbernya. Iya, jadi janganlah berkata palsu lalu yang seterusnya tapi tidak ada buktinya, lalu bermubahalah, yaitu kalau di kampung Pak. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Edi akan Pak Edi mungkin mau menambahkan Pak Edi. Jadi untuk tim, satu tim ya? Ya, jadi konsepnya adalah tim, bukan individual. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya hanya istilahnya menanggapi, bahkan tadi sampai menunjukkan buku Dead Sea Scroll. Itu karangannya siapa Pak? Bukan karangan, terjemahan dari siapa yang nulis Pak? Dari Dead Sea Scroll. Dari siapa yang nulis itu Pak? Martin Apek. Nah, dalam penulisan atau terjemahan ya, istilahnya itu memperkenalkan naskah atau dikatakan memperkenalkan, oh ini produk
penemuan abad ya, abad yang boleh dikatakan yang terbaru dari abad kita, itu sebetulnya banyak profesor-profesor, doktor-doktor yang maaf, ada boleh dikatakan ada yang memang meneliti langsung, ada yang cuma sekedar tahu, karena biasa kan pasti ada link 1, link 2. Link 1 yang betul-betul memegang langsung naskahnya, memperhatikan dan meneliti langsung. Link 2 mungkin sebagian yang istilahnya yang nggak pokok-pokok. Yang satu lagi cuma jadi pendengar, tapi kerungu-kerungu, tapi merasa bahwa saya pun ikut meneliti di sana. Banyak istilahnya buku yang beredar tentang Dead Sea Scroll itu banyak, Pak. Tetapi apakah yang bisa dapat dikatakan itu memberikan data yang akurat? Itu maaf, saya boleh katakan nanti dulu. Kalau Anda berkata bahwa oh ini saya punya buktinya, Pak Manurung pun punya buktinya, itu naskah Laut Mati, malah sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Ada lagi punya banyak, kalau mau ngomong Dead Sea Scroll itu banyak. Semuanya merasa bahwa saya ikut terjun dalam tim itu, semua selalu berkata begitu. Karena apa? Demi popularitas. 3 menit. Satu itu. Kedua, kalau kita tadi dikatakan dari The Jesus Seminar, ya Five Gospel itu, ya toh, itu seringkali jujur kalau saya mau katakan, kita ini harus fair kan. Kita harus beritahu. Tulisan itu dari kelompoknya orang liberal. Orang liberalnya Kristen itu cenderung ateis, tidak percaya, beda sama liberalnya Islam, masih mengakui Al-Quran sebagai firman Tuhannya. Kalau orang liberalnya Kristen, kalau bisa Alkitab ini dibedah entek-entekan, diceritakan semuanya, bukan berarti kita tidak berani Alkitab dibelejeti. Nah, kita tetap berani kok. Ayo kita bicara apa adanya. Dan kalaupun kalau dikatakan dari Perjanjian Lama diambil dari naskah Masoretic Text dari abad ke-9. Justru penemuan naskah Laut Mati ini meneguhkan semuanya. Tidak banyak perbedaan, dalam arti hanya lebih kecil dari 1% perbedaan yang ada. Hanya karena vokal, holem wow dan holem, begitu aja. Seperti kayak kata Elohim. Elohim itu kalau dalam Masoretic Text pakai O-nya itu O sedang. Kalau dalam naskah Laut Mati dia pakai O panjang, holem. Begitu, Elohim, begitu. Jadi itu aja. Kalaupun ada hal-hal seperti itu bisa dijawab. Makanya di Kristen itu ada satu ilmu yang namanya kritik teks. Kami punya seperti ini, Novum Testamentum Grace, di bawahnya ada untuk kritik teks. Kami juga punya yang namanya ini, naskah-naskah mayoritas, yang tadi dikatakan Byzantium dan yang lain-lain. Di sini kita ada. Kenapa seperti kayak punyanya Sinaiticus Vaticanus kita katakan naskah minoritas? Boleh dikatakan karena naskah itu sedikit. 2, waktu ditemukan kondisi rusak. Kami tetap harus belajar dengan istilahnya supaya bisa mengetahui dari naskah-naskah yang ada, mana yang seolah-olah katanya dihapus, ditambahi. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Ahli-ahli dengan jujur menemukan dan istilahnya merekonstruksi, menunjukkan supaya kita bisa tahu bahwa Alkitab tidak pernah dipalsukan. 30 detik. Jadi Bapak Ibu, supaya kita tahu bahwa ya ini kan cerita berbicara tentang bagaimana keimanan kekristenan dan dilihat dari keimanan dari Muslim. Jadi hanya kita juga apa yang kita jelaskan itu semuanya kita yakini dan kita semua percaya. Kalau Anda pun tidak akan pernah terima kalau maaf Al-Quran pun diceritakan apa adanya, bahkan mungkin dilihat dari sudut pandang kami, Anda tidak akan terima sama. Jadi hanya kita pun akan berbicara bahwa Alkitab kita ini, makanya saya katakan itulah firman Tuhan bagi kami. Itu. Nampaknya hasil diskusi tadi dengan Pak Manurung dan Pendeta Heni ada ketidakjujuran dalam memperbincangkan sesuatu di sini. Saya hari ini membawa satu kitab yang sangat penting dan tidak semua orang punya. Ini adalah kitab Torah versi Samaria dan versi Masoret, versi Yahudi. Taurat versi Samaria dan versi Yahudi tidak sama, meskipun ada 5 kitab, tetapi isinya tidak sama. Dan semua lengkap ada di sini. Ya, kebetulan punya. Dan saya juga punya yang versi terjemahannya. Nanti, ini Pak, teks aslinya. ini teks aslinya. Ini teks terjemahannya. Apakah betul begitu? Yesus sendiri mengakui bahwa memang Taurat tidak sama. Taurat versi Samaria dan Taurat versi Yahudi tidak sama. Di mana itu bisa kita jumpai? Dalam dialog antara Yesus dengan perempuan Samaria. Kami beribadah di gunung ini atau di gunung Yerusalem? Kemudian disitulah kemudian Bapak Gereja menjelaskan, Bapak Gereja pada abad-abad paling awal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud oleh perempuan Samaria dan Yesus di tanah Samaria itu. Ini adalah bukti Ancient Christian Commentary on Scripture. Ini adalah tafsir Bapak Gereja yang paling kuno mengenai masalah Gunung Gerizim ataupun Bukit Yerusalem. Jadi itu persoalan ini Gunung Gerizim atau bukan. Teksnya, kalau teks Samaria itu tertulis Gunung Gerizim. Sementara teks yang dipakai oleh kaum Yahudi bukan tertulis Gunung Gerizim, tapi tertulis Gunung Ebal. Teksnya secara substansi berbeda. Dan Yesus sendiri mengakui bahwa memang teks Taurat tidak sama, alias berbeda. Kemudian kalau kita baca
Kitab Kejadian pasal 22 ayat yang kedua, versi Yahudi menyebutnya Hamoria, tanah Moria, itu letaknya di Yerusalem. Sementara kalau versi Samaria itu Hamore, letaknya di Nablus, itu wilayah ke arah utara. Secara geografis berbeda. Kalau orang mengatakan, itu hanya selisih satu huruf Yod, tidak, tapi itu sudah mengubah makna. Mana yang letak di wilayah utara dan mana yang letaknya di wilayah selatan. Jadi kalau dikatakan tadi tidak ada perbedaan antara teks versi Yahudi dan versi Samaria, itu kebohongan besar dalam forum ini, karena teks ini membicarakan itu. Yang kedua, bahwa di dalam kitab Injil Matius sendiri ada teks yang berbicara mengenai Matius 23 ayat 35. Di situ sebetulnya yang disebut itu Ben Berechia atau Ben Yehodaya. Kalau di dalam teks Yahudi tertulis Ben Yehodaya, sementara dalam PB Perjanjian Baru kitabnya kaum Nasrani tertulis Ben Berechia. Sebetulnya yang salah melihat data sejarah itu Yesus sendiri yang tidak mengerti sejarah, atau Matius sendiri yang salah kutip mengenai Perjanjian Lama. Kedua, Matius 27 ayat 9, di situ tertulis nubuat Nabi Zakaria atau Yeremia. Perjanjian Lama tertulis nubuat Nabi Nabi Zakaria, bukan Nabi Yeremia. Yang salah kutip itu Yesus salah memberikan sabdanya, atau Matius yang salah kutip. Ketiga, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 16. Lokasi kubur Yesus itu di Sikem, tanah milik yang diberi Yakub, yang dibeli Yakub, atau yang dibeli Abraham. Karena di dalam Yosua, di situ yang membeli bukan Yakub tapi Abraham. Apakah penulis Perjanjian Baru yang bernama Lukas ini tidak tahu bedanya siapa itu Abraham dan siapa itu Yakub? Apakah itu satu orang menunjuk pada orang yang sama dengan nama yang berbeda, atau ini antara seorang kakek dengan cucu yang tidak diketahuinya? Ini berkaitan dengan Pak Menahim, saudara. Apakah tadi keberatan-keberatan dari pihak Muslim sudah dicatati oleh pihak Waktu saya Kristiani? habis ini ya? Belum, saya kalau saya break saya kasih ini. Jadi kan tadi keberatan dari pihak Kristiani saya catat, misalnya GS 54, Yohanes 54, 1821, 2536. Yang barusan disampaikan oleh Pak Manahab Ali adalah kontradiksi-kontradiksi ya di Alkitab. Apakah sudah dicatat, Bapak? Jadi nanti diharapkan ini harus dijawab. Ya, sudah Pak ya, baik ya. Karena saya tidak secepat beliau mencatatnya, gitu. Saya rasa Bapak lebih paham Injil, lebih tahu yang mana saja. Silakan saya skor tadi 30, Bapak dapat tambahan 30 detik. Nah, Silakan. tadi kalau Pak Manurung mengatakan teks Perjanjian Baru berbahasa Pesita, tadi kan sempat mengutip mengenai nubuat Nabi Muhammad. Sebetulnya itu bukan wilayah kajian kita hari ini, tapi kita bicara mengenai teks asli. Kalau tadi disebutkan, saya kebetulan bawa teks Pesita bahasa Aram di sini. Memang tidak tertulis Parakletos, tapi di sini tertulis Paraklita. Bagi saya yang mempelajari bidang bahasa Semit, bahasa Timur Tengah, saya sepakat dengan para ahli yang lain bahwa istilah Paraklita yang tercantum dalam teks Suryani itu bukan istilah asli bahasa Aram, tapi itu adalah istilah Yunani yang diaramkan. Sebab kalau ciri bahasa Semit itu antara Ibrani, Suryani, dan Arab harus bisa dicari akar katanya. Contoh kata majelis dari kata jalasa. Kalau itu bahasa Suryani dalam teks Pesita, harus bisa dibuktikan itu akar katanya apa? Paraklita. Ternyata semua sepakat tidak bisa dicari akar katanya. Berarti ini adalah teks Yunani yang diaramkan, padahal Nabi Isa, Yesus sendiri tidak bicara dalam bahasa Yunani, tapi dia bicara dalam bahasa Aram. Lalu bahasa Aram bagaimana yang diucapkan oleh Yesus? Sampai sekarang gelap gulita. Karena manuskripnya tidak tercantum dalam teks bahasa Aram. Karena Paraklita, sekali lagi, itu adalah istilah Yunani, bukan Ibrani ataupun Suryani. Yang kedua, tadi mengenai Muhammadin, saya kebetulan masih hafal itu dalam kitab Song of Song, 5 menit. Kidung Agung. Hikku mamtakim wa khullu Muhammadin zaidudi wa zairi benot Yerusalem. Hikku mamtakim wa khullu Muhammadin, disebutkan wa khullu Muhammadin, mem, he, dan dalet. Itu sama dengan mim, ha, dan dal. Jadi bisa dicari akar katanya mengenai tafsirnya ini, mengenai Nabi Muhammad atau bukan, itu urusan lain. Tapi yang jelas ini bisa dicari akar katanya. Muhammadin dari kata mim, ha, dan dalet. Itu ciri bahasa Semitik, bisa dicari akar katanya. Jadi sekali lagi, kalau dikatakan tadi teksnya sama, semua sama, saya kira itu sesuatu kedustaan di hari ini. Pak Pendeta sudah melakukan kedustaan kepada kita. Kedua, mengenai teks Perjanjian Baru, kalau dikatakan bahwa semua yang diilhamkan itu adalah wahyu, kalau begitu status yang ada dalam kanon Kristen Armenia yang memasukkan tulisan Paulus kepada jemaat Korintus yang ketiga disebut wahyu di sini. Lalu dalam teks yang lain dia disebut wahyu. Lalu bagaimana kita menyatakan itu firman Tuhan dan bukan firman Tuhan?
Ini masalah. Itu bukan segera satu ayat, dua ayat, tapi berpasal-pasal masalahnya. Nah, mengenai konsep wahyu mungkin tidak dipahami secara letterless. Apakah Tuhan tuh ngomong bahasa apa? Sekarang kita tanya. Ketika Tuhan mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, itu ketika Yesus dibaptiskan. Pertanyaan kita sekarang, dalam bahasa apa Tuhan berfirman itu? Apakah dalam bahasa Yunani? Apakah dalam bahasa Suryani? Apakah dalam bahasa Ibrani? Sebab yang dibaptiskan di situ adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus ketika disalibkan, dia mengatakan Eli, Eli, lama sabaktani. Lalu yang dikatakan itu bahasanya apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini membahas seperti ini, sama dengan membahas mengenai Quran. Dalam arti, apakah Tuhan Allah itu mengatakan alif, lam, mim, bahasa Arab begitu? Itu kesalahan pihak Kristen memahami Quran. Jadi bukan berarti Tuhan itu berbicara dengan huruf-huruf. Tidak bisa begitu. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau ada pengisahan dalam surat A mengatakan redaksinya seperti ini, dalam surat B redaksinya seperti ini. Ini varian bagaimana Tuhan membicarakan kepada Nabi Muhammad dengan berbagai versi pengucapan. 1 menit. Jadi kalau kita tanya, ketika Tuhan bicara dengan Musa, itu yang jelas bukan bahasa Arab, ya kan? Tetapi ketika kita jumpai dalam Al-Quran, pasti versinya berbahasa Arab. Tapi bukan berarti ini versi yang berbeda, bukan. Itu adalah ekspresi bagaimana pewahyuan Quran diwahyukan kepada Nabi, ada titik tekan yang ingin disampaikan. Itu nanti kita akan coba bahas detailnya, karena banyak pertanyaan ayat pertentangan ayat. Saya akan bicara mengenai pertentangan ayat dalam konsep pewahyuan ini. Ini nanti season yang kedua, season yang terakhir. Saya kira itu, supaya lebih tegas. Saya berikan waktu 10 menit untuk tim Kristiani untuk menanggapi. Menanggapi itu bisa dengan pernyataan atau pertanyaan balik atau persetujuan. Ada persetujuan atau ketidaksetujuan? Itu tim nih. Baik, sekarang ini juga 10 menit Pak ya. Saya bisa tarik ulur 1 menit, 11 lah. Itu tadi sudah saya lebihkan berapa menit. Karena tadi kan generous semua, tadi ada dermawan waktu semua. Saya tambah 1-2 menit. Silakan Pak, saya mulai dari 101 sekarang. Itu tim nih. Baik, sekarang ini juga 10 menit Pak ya. Saya bisa tarik ulur 1 menit, 11 lah. Itu tadi sudah saya lebihkan berapa menit. Karena tadi kan generous semua, tadi ada dermawan waktu semua. Saya tambah 1-2 menit. Silakan Pak, saya mulai dari 101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai dulu dari pembahasan mengenai kitab Al-Masakhif yang kemarin diangkat oleh Pak Manurung. Jadi Pak Manurung membawa kitab Al-Masakhif terjemahan, tulisan dari Arthur Jeffrey, judul bahasa Inggrisnya Material for the History of the Text of the Quran. Jadi ini berbicara mengenai the old codices. Jadi kodek lama, mushaf lama menurut Arthur Jeffrey. Nah, ini saya bawakan kitab Al-Masakhif yang asli, yang berbahasa Arab, 2 jilid. Jadi 2 jilid ini kitab Al-Masakhif yang asli, yang berbahasa Arab, karena Ibn Daud menulisnya dalam bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Dan yang versi bahasa Inggris itu hanya 1 jilid, itu pun teksnya dipotong-potong oleh Arthur Jeffrey, sehingga tidak jujur sesuai dengan teks aslinya. Dan ini harus dipahami bahwa Arthur Jeffrey telah melakukan penipuan secara akademik. Itu catatan saya yang pertama. Yang kedua, beliau mempersalahkan mengenai pembakaran mushaf Ibnu Mas'ud. Tetapi kalau saya mau merujuk teksnya Arthur Jeffrey, beliau mencantumkan mengenai teks versi Ibnu Mas'ud. Misalnya mengenai Malik Yaumiddin, oleh Ibnu Mas'ud dibaca Malik Yaumiddin. Bagi Pak Manurung itu sebetulnya teks yang bertentangan. Yang satu kenapa disebut Malik Yaumiddin, yang satu disebut Malik Yaumiddin, berarti teks Quran tidak asli menurut Pak Manurung, sekaligus menurut Pak Arthur Jeffrey. Tapi apakah betul itu dalam tradisi Islam? Saya akan bawakan 2 mushaf. Yang satu ini saya beli di Maroko, bacaannya Malik Yaumiddin. Yang satu yang kita punya itu bacaannya Malik Yaumiddin. Bacaan ya. Tulisannya apakah sama atau berbeda? Ini ada yang Muslim dan ada yang Kristen, silakan datang untuk periksa saya jujur ataukah tidak. Ada? Mau cek di sini? Silakan. Mana yang bisa baca tulis? Ada di sini. Itu ada orang asli. Ini coba. Ini dari, kalau tidak salah dari Ini dari Palestina. Surat Al-Fatihah. Malik Yaumiddin. Saya untuk bukti aja ya. Mic-nya mungkin bisa didekatkan Ustaz. Coba baca Malik ini, coba baca. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Tulisannya mim, lam, Kaf. Yang punya kita semua mengatakan Malik Yaumiddin.
tulisannya mim, lam, dan kaf. Kedua-duanya sah sebagai riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh membaca Malik Yaumiddin dan boleh membaca Malik Yaumiddin. Artinya ini bukan mana yang asli, mana yang palsu. Kedua-duanya dianggap sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan teks yang varian, teks yang berbeda. Tapi memang Nabi mengizinkan dua-duanya boleh dibaca. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah dialek bahasa Arab pada zamannya. Dan Nabi melestarikan dialek-dialek itu. Ini berarti apa yang dijelaskan Arthur Jeffrey bahwa yang satu salah sangat keliru. Dan anehnya yang dianggap keliru oleh Arthur Jeffrey karena Ibnu Mas'ud membacanya Malik Yaumiddin, ternyata sampai sekarang kita bisa baca teksnya. Jadi Ibnu Mas'ud menurut Jeffrey ini keliru. Di mana kelirunya? Satu. Yang kedua, di dalam kodek Ibnu Mas'ud terbaca wa auso biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Teksnya di sini ada wa auso biha Ibrahim. Kalau teks yang kita punya wa wasso biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Kalau diartikan maknanya sama. Kenapa yang satu mengatakan auso, yang satu mengatakan wa wasso? Kedua-duanya maknanya telah berwasiat. Jadi kedua-duanya dibenarkan oleh Nabi karena tergantung pada dialek, dan Quran sah dua-duanya. Di Maroko dipakai, di kita juga pemakainya. Jadi yang ditulis oleh Arthur Jeffrey menerjemahkan ketidakjujuran, dipotong-potong. Padahal di sini dijelaskan mana yang dhaif, mana yang maudhu, mana yang mutawatir, ada di sini. Tapi Arthur Jeffrey melakukan penipuan kepada kita semua bagi mereka yang tidak baca kitab Al-Masahib. Termasuk Pak Manurung juga melakukan penipuan. Yang kedua, hari ini saya bawa kitab Taurat yang katanya hanya tadi sekedar perbedaan bacaan. Perbedaan bacaan. Ini saya bukakan. Nah, mungkin yang Kristen boleh lihat di sini. Ada yang Kristen, silakan datang ke sini. Saya minta yang Kristen datang ke sini membuktikan saya bohong ataukah tidak. Yang Kristen. Kalau yang Muslim tak boleh datang ke sini. Yang Kristen datang. Ini kejujuran, ini bukan penipuan. Mana yang Kristen? Mana ada yang datang? Coba lihat teks ini. Silakan. Silakan moderator membolehkan, silakan. Sudah tahu. Berarti Silakan. bukan salah bacaan. Pak Manurung mengakui banyak kalimat-kalimat, bukan kata, tapi kalimat, bahkan sampai pada pasal-pasal berbeda antara Samaria, Taurat Samaria dan Taurat Yahudi. Kalau tadi dikatakan orang Samaria yang katanya melakukan pengubahan, sekarang kita balik bertanya, yang melakukan pengubahan itu orang Samarianya ataukah orang Yahudinya? Padahal antara Samaria dan orang Yahudi sama-sama mengaku dirinya pengikut Taurat Musa. Lalu Taurat Musa yang mana yang harus dikatakan yang sahih, yang otentik? Versi Samaria ataukah versi Yahudi? Ini yang pertama. Yang kedua, memang betul orang Samaria hanya mengakui Taurat 5 kitab Musa, tapi kitab Nevi'im, Ketuvim ditolak oleh Samaria karena itu tidak dianggap wahyu. Jadi perjanjian lama versi Kristen itu yang ada kitab Nevi'im dan Ketuvim bagi orang Samaria bukan wahyu, bagi orang Yahudi itu wahyu. Lalu definisi wahyu dan bukan wahyu itu apa? Itu mereka sama-sama sepakat kitab Tauratnya wahyu, tapi Tauratnya pun tidak sama persis, tapi banyak beda. Tapi kalau kodek Quran ini yang saya jelaskan, semua sama, artinya sama-sama mengakui 114 surat. Hanya masalahnya Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin. 3 menit. Ayahsabu annama lahu ahladah. Kita baca begitu. Orang di Maroko yahsibu annama lahu ahladah. Tidak ada masalah. Karena memang Quran tidak ada fathah, kasrah, dhamma. Cara bacanya tergantung pada dialek. Saya kira itu dulu. Ada sisa waktu? Ada 2 menit. 2 menit. 2,5 malah. Mengenai kisah para rasul. Nah, ingat, kisah para rasul itu ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Orang Yahudi tidak mengakui kitab Perjanjian Baru. Bagi orang Kristen, kitab Perjanjian baru atau Injil disebut Evangelion. Tapi bagi orang Yahudi itu bukan kitab wahyu, tapi dianggap Avangelion, kitab orang-orang sesat. Ini pikiran orang Yahudi ya, bukan orang Islam. Orang Yahudi mengatakan itu kitab Avangelion, kitab orang-orang sesat, bukan Evangelion, bukan kabar baik. Oleh karena itu, kalau ada perbedaan dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, orang Yahudi menolak semua Perjanjian Baru. Karena banyak perbedaan dengan Perjanjian Lama. Salah satunya mengenai tadi masalah makam Yakub itu di mana? Apakah di Sikem ataukah di tempat lain? Teksnya secara jelas di sini, Yakub dan anak-anaknya dimakamkan di tempat yang sama. Bukan hanya anak-anaknya yang dimakamkan di Sikem, tapi Yakub masuk juga dalam kategori mereka dimakamkan di Sikem. Tapi faktanya bukan di Sikem makamnya bagi orang Yahudi, tapi di Hebron. Hebron dan Sikem itu lokasinya antara utara dan selatan. Jauh sekali. Jauh sekali. Makam Yakub itu bersandingan dengan makam Ishak dan makam Ibrahim 1 di menit. Hebron. 1 menit.
Jadi sekali lagi, penjelasan Pak Manurung memang melakukan sesuatu yang sifatnya penipuan karena kita dianggap tidak mengerti bahasa Yunani, dianggap tidak mengerti bahasa-bahasa asli Alkitab. Itulah kesalahan kaum muslimin sebenarnya. Kenapa tidak menguasai bahasa Yunani? Kenapa tidak menguasai bahasa Ibrani? Kenapa tidak menguasai bahasa Suryani? Dan kesalahan juga bagi pihak Kristen tidak mengetahui bahasa Arabnya. Sehingga saya berdialog dengan siapa yang tidak mengerti bahasa Arab di sini sekarang. Jadi sekarang harus belajar semua. Sekali lagi ini satu tim, jadi bebas siapa yang iya boleh. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya mengcounter jawaban apa yang disampaikan oleh Pak Menahim Ali, bahwa ada perbedaan dari Pentateuch Samaria, itu yang dibawa Pak Ali itu sudah terjemahan dalam bahasa Ibrani modern. Punya saya lebih asli, masih bahasa bahasa Samaritan betul, kotak-kotak. Bahasa kuno. Nah, ini aslinya ini, tidak kayak yang itu palsu ya. Terjemahannya itu tidak sah. Ya. Mana yang Islam? Lihat dulu. Nah itu boleh dilihat bagi yang bisa baca bahasa Samaritan. Saya punya grade-nya juga, kalau mau belajar boleh. Nah begini masalahnya, kita juga perlu tahu bahwa naskah ini ditemukannya atau diperkirakan baru ada itu yang penemuan terbaru sekitar abad ke-5 Masehi. Memang waktu kelompok Samaria ini pisah dari orang Yahudi itu sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, karena bentuk kesakit hatiannya mereka. Sebetulnya kalau kita mau ngomong jujur, kalau tadi dikatakan dari teks yang ada, kita juga harus tahu bahwa ini sama naskah aslinya seperti kayak Dead Sea Scroll, sama mungkin Masoretic Text yang dianggap lebih baru dari abad ke-7, semua orang mengatakan pasti, bahkan maaf, dalam Al-Quran sendiri diakui Taurat bahasa apa Pak? Ibrani kan? Bukan bahasa Samaria kan? Berarti ini boleh dikatakan, maaf, menurut kepercayaan Anda sendiri, ini terjemahan. Kalau terjemahan, apakah ini firman Tuhan? Ini juga menjadi pertanyaan juga kan? Nah memang makanya kita dalam setiap kita jujur orang Kristen ini, kita punya ilmu yang namanya kritik teks, membandingkan naskah-naskah dan terjemahan-terjemahan yang ada. Kalau misalkan apa yang dikatakan dalam perjanjian baru itu boleh dikatakan, maaf, mungkin dikatakan banyak kejanggalan dalam mengutip perjanjian lama, kita pun punya, ada ilmunya untuk mempelajari itu. Bagaimana seperti Rasul Paulus mengutip perjanjian lama yang dikutip dari Septuaginta dibandingkan juga dengan naskah Masoretic teksnya. Jadi banyak, bukan berarti apa yang kita pelajarin bukan untuk melihat keperbedaan dari naskah-naskah yang ada, tetapi bagaimana kita ini melihat naskah yang benar itu kayak apa. Inilah kejujuran yang kita dari orang Kristen dalam mempelajari kitabnya. Kalau misalkan ada perbedaannya di mana? Dilacak. Oh ya, kurang 5 menit. Oke. Ya, plus minus 5 menit Pak, saya bisa tambah. Oke, 5 menit. Kalau mungkin mau ditambahi Pak Manurung, Pak Pangeran Manurung, silakan. Saya mau munculkan ini inskripsi kuno penyalinan Quran. Jadi saya berharap sekali supaya ini bisa tampil di LCD, ya. Karena saya senang, saya bahagia sekali hari ini karena kita ada dialog yang membahas teks-teks kuno. Ini yang kerinduan saya, supaya umat itu cerdas. Jadi bukan asumsi-asumsi. Kita sekarang belajar kepada sejarah. Kalau tadi Pak Ali berkata bahwa ada manuskrip dalam perjanjian baru, betul itu, sangat betul, dan harus kami akui. Tulisan Arab abad ke-6, abad ke-5. Begini tulisan Arabnya. Jadi pada zaman Nabi Muhammad sebenarnya tulisan huruf Arab itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan itu kufi Pak ya. Iya, sudah lebih bagus. Jadi dia kritiknya kalau sekarang itu bagus, sudah bagus. Tapi ketika dulu disalin tidak seperti itu. Nah ini perbedaan-perbedaannya. Misalkan mushaf Toktapi. Itu yang saya katakan dulu, bahwa kalau kita mau konsekuen sejarah penyalinan Al-Quran, coba mana tunjukkan ke saya salinan kuno Quran yang dituliskan oleh Abu Bakar dan yang lain-lain. Karena kalau itu pasti ada, pasti hurufnya tidak seperti Quran yang sekarang. Pasti tidak, karena masih kuno itu. Jadi begini dulu, pada zaman Nabi dan sesudahnya itu, ya kayak begini tulisan huruf Arabnya. Ya ini koin-koin yang ditemukan. Kalau sekarang sudah bagus hurufnya. Ya ini Samarkand manuskrip, ada lagi Sana'a manuskrip Quran. Itu berbeda-beda Pak, bukan hanya tanda bacaannya. Sama seperti tadi Taurat Samaria itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, kasus kita itu sama. 2 menit. Jadi manuskrip-manuskripnya juga berbeda-beda, mushaf-mushafnya berbeda-beda, baik tanda baca, baik tulisannya, baik isinya. Itu. Tapi kalau kami mengakui, kalau Pak Ali nggak mau mengakui, karena nggak mau jujur dengan sejarah. Kalau saya mau jujur, itu perbedaannya, Ini loh, mushaf-mushaf Quran pada zaman dulu begini, tulisannya, hurufnya begini, yang saya tampilkan.
Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, tadi jawab pertanyaan saya belum dijawab loh itu Pak Moderator. Tentang Iya, istilah-istilah. masalah waktu aja. Iya, itu tidak ada dijawab sama kawan-kawan muslim ini. Bukan Jadi tolong tidak ada, dijawab, mungkin belum. supaya saya juga mengerti gitu loh. Iya, iya. Karena banyak pertanyaan saya tapi tidak ada yang dijawab kan nggak enak gitu. Saya puji karena Saya ini kan- pulang nanti nggak bisa tidur. Saya puji karena ini kan berarti kan kita Iya. ada keingintahuan. Iya, saya ingin tahu. Serius, ini Bahkan kita- saya kemarin ke rumah Pak Ali, Nah, saya bilang saya mau belajar bahasa Arab Pak Ali, supaya saya ngerti. ya bagus tuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah detik, setengah menit. Sudah Pak. Didermakan. Kali ini saya Ikhlaskan ya. Nampaknya memang kita harus banyak belajar ya. Kejujuran sering diungkapkan dengan kata-kata, tapi faktanya kejujuran itu adalah ketidakjujuran itu sendiri. Jadi Pak Manurung berkali-kali melakukan pernyataan yang kontradiktif dengan apa yang dia kehendaki. Bahwa Alkitab atau Bible, Taurat Samaria, tidak ada sesuatu yang masalah. Memang betul, saya akui ini adalah teks pembandingan antara Taurat Samaria dengan Taurat Yahudi. Ditulis dengan huruf Ibrani modern, dalam arti huruf Ibrani yang dipakai sekarang sama. Mengapa? Tujuannya supaya orang-orang yang menekuni bahasa Ibrani bisa langsung baca. Tujuannya. Kalau yang itu tadi, saya boleh pinjam Pak? Saya boleh pinjam. Kalau ini memang huruf Samaria, tapi saya yakin dia sendiri nggak bisa baca teks ini. Karena teks ini, tapi dia bisa menguji saya untuk membaca teks. Nah, ini perkecualian karena ini bolehlah. Nah. Coba. Oh, ke toilet. Oh, maaf. Saya kira teks Samaria. ke toilet rumah. Saya kira mau ikut baca tadi. Saya kira mau ikut Bisa baca. dibaca? Nanti saya baca dan dia baca. Bacaan siapa yang melakukan penyelewengan? Nanti bisa dibaca. Teks ini semua orang Kristen tidak bisa baca, kecuali orang Yahudi orang Samaria. Orang Yahudi agak susah karena huruf ini dianggap huruf yang paling kuno, tapi bacaannya sama. Jadi bukan ini bertabrakan dengan ini bukan terjemahan. Ini teks asli, tapi dengan huruf Ibrani modern. Sama seperti kita menggunakan huruf Arab modern yang sekarang, tadi huruf Arab yang kuno, tapi kalau dibaca sama. Bukan berarti saya menggunakan terjemahan. Dia melakukan penipuan terhadap apa yang saya katakan. Siapa yang menipu di sini? Pak Heni sebagai pendeta seharusnya jujur, tidak boleh begitu. Kedua, teks yang ditayangkan tadi, yang Kufi, coba tadi. Teks yang Kufi itu sudah dibahas oleh Al-Ghami, sudah dibahas ini. Dan memang kita bangga dengan ditemukannya manuskrip yang ada di San'a, di Yaman. Karena kita punya data manuskrip abad pertama Quran dituliskan, dan itu ditulis nama Mushaf Ali bin Abi Thalib, disebutkan begitu di San'a. Berarti teks yang ada pada zaman sahabat yang katanya atau Jeffrey dibakar, ternyata sampai sekarang ada yang tidak terbakar. Artinya tulisan Khalifah keempat, teks penyalinan dari masa Utsman itu sampai sekarang masih kita baca. Dan harus jujur Pak Manurung, Bapak tadi bilang abad pertama ya? Qurannya iya, ya? betul. Nanti Nabi Muhammad abad keberapa ada? Hijriah. Iya. Coba ini nanti tanggapin nanti ya. Oke. Oh, iya, nanti ada waktunya. Oke. Jadi jangan dibayangkan abad pertama Masehi itu Yesus masih dipersoalkan dia lahir sebelum Masehi atau 1 Masehi. Ini Nabi Muhammad tahun 571 Masehi, abad ke-6. Itu hitungannya nanti kita pakai Hijri bukan Masehi. Jadi saya katakan abad pertama itu abad pertama Hijri Pak, bukan Masehi. Harus belajar lagi lah Hijriah itu apa. Masih ada banyak waktu Ustaz, jadi ada banyak waktu, jadi ini baru dipakai 4 menit, 5 menit karena tadi ada kerusakan juga, masih 4 menit, masih ada 6 menit. Saya tadi pinjam, saya kembalikan, saya sudah tahu ini, dan memang saya punya di rumah, hanya nggak saya bawa ini, saya bawa yang ini supaya itu dibaca, ternyata nggak bisa baca, ya sudah, sama-sama rugilah. Tapi yang jelas, saya sudah menjawab dengan kitab Al-Masakhif ini, sudah tidak ada masalah. Yang kedua, justru yang bermasalah adalah manuskrip kitab Taurat, itu yang pertama. Yang kedua, kanon-kanon juga tadi belum dijawab. Mengenai tadi ada pertanyaan mengenai Ya'ukhta Harun juga, ya kan? Samiri. Ingat, dalam Quran istilah Samiri itu menunjuk pada nama satu orang. Iya. Sedangkan Samaria dalam bahasa Ibrani, tadi Pak Pendeta Hendy mengatakan itu bahasa Samaria. Bahasa Samaria itu tidak ada orang Samaria yang berbahasa Ibrani, bukan bahasa Samaria. Mulai dulu sampai sekarang bahasa Samaria itu tidak ada, bahasa Ibrani. Cuman kenapa? Iya, itu bahasa Ibrani sama dialek Samaria. Bahasa Ibrani dialek Yehuda. Beda, tapi sama-sama Ibrani, bukan bahasa Samaria. Keliru banget. Keliru betul. Yang kedua, nanti. Maksud saya Pak Ali bukan itu, bukan bahasa Samaria. Bentar, ini waktu saya. Kemudian, Nanti waktunya ya. kemudian Habis itu 10 menit, 10 menit. Samiri dalam Quran itu menunjuk satu orang, bukan Somronit. Somronit itu orang Samaria, Somronit banyak.
itu komunitas. Waktunya masih Memang 5 ada menit, 5 menit, masih 5 menit. ada kemiripan, tapi jangan diklaim kemiripan itu kemudian menunjuk pada yang dimaksud oleh beliau. Keliru. Sama dengan kita pernah mengatakan, beliau ya bukan saya, pernah mengatakan bahwa Haman itu hidup zaman setelah Fir'aun. Quran mengatakan Haman itu hidup sezaman dengan Fir'aun, dan teks dari inskripsi di Mesir tertulis nama Haman sampai sekarang bisa kita kaji dengan huruf hieroglif. Tapi masalahnya, sejarah itu dianggap sejarah kalau tercantum dalam kitab suci Kristen ataukah tercantum dalam teks yang diinskripsi. Kalau saya merujuknya pada inskripsi. Quran lebih membuktikan itu sesuai dengan inskripsi daripada yang tercantum dalam Bible. Saya kira itu dulu. Tapi kalau kita lihat pengumpulannya itu masih terus dilakukan. Sudah saya kutip tadi Al-Bukhari, As-Sayuti, itu bukan dari Kristen itu kan, jelas itu dari kawan-kawan Muslim yang tulisan-tulisannya menjadi rujukan para sarjana-sarjana cendekiawan Muslim yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pengumpulannya bahkan masih dicari itu Al-Quran itu ke sumber-sumber yang lain, sudah tadi saya sampaikan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, secara logika kalau Al-Quran itu hanya diwahyukan kepada Nabi Muhammad satu orang, lalu budayanya pun sama, ya kan, tempatnya pun sama di Mekah, kenapa banyak perbedaan-perbedaan di dalam Al-Quran? Contoh perbedaan peristiwa, Maryam dan malaikat dalam Quran 3 ayat 45, malaikat berkata dalam kalimat yang panjang, tapi dalam kitab yang lain Quran 19 ayat 19 malaikat berkata dengan kalimat yang pendek. Nanti Bapak Ibu bisa baca Al-Quran. Lalu jawaban Maryam dalam Quran 3 ayat 45 sampai 47 berbeda dengan Quran 19 ayat 19. Jawaban Allah lewat Jibril juga berbeda dalam Quran 3 ayat 45 sampai 47 dan Quran 19 ayat 19. Jadi itu berbeda-beda. Nah, kalau memang dalam Alkitab sudah saya katakan banyak perbedaan-perbedaan dari sudut pandang, karena ditulis oleh orang yang berbeda, zaman yang berbeda, tempat yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, adat istiadat yang berbeda. Sudah saya jelaskan itu kenapa banyak perbedaan-perbedaan dalam Alkitab, dan kami mengakui itu. Nah sekarang saya tampilkan ayat-ayat Al-Quran yang mengindikasikan bahwa ada perbedaan-perbedaan peristiwa. Mestinya kan ini tidak boleh ada dalam Al-Quran, karena ingat Al-Quran diwahyukan hanya kepada Nabi, hanya kepada satu orang, tidak diwahyukan kepada orang lain. Nah lalu ada perbedaan angka juga ada, saya sudah tampilkan, tapi belum dijawab sama Pak Ali dan Pak Masud. Ya, perbedaan Musa bertemu dengan Allah dalam Quran 29, Quran 27, Quran 28, itu juga berbeda ditulis. Kitab yang lain menuliskan begini, kitab yang Quran 27 menuliskan yang begini, kitab yang lain juga menuliskan lain. Jadi berlainan. Lalu proses pengumpulan Al-Quran. Kalau kita belajar sejarah Al-Quran, proses pengumpulannya ada banyak juga pertentangan-pertentangan antara Umar, Abu Bakar, Utsman, dan lain-lain. Sehingga ada naskah-naskah, mushaf-mushaf yang berbeda. Ya, jadi ada itu. Kalau tadi Pak Ali berkata, yang saya katakan ini bahasa Inggris, enggak, ini bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab. Jadi ini bahasa Arab. Jadi yang dia jelaskan beliau itu bahasa Arab. Ini kayaknya kalau di foto bagus nih. Iya. Coba. Foto rangkulan dulu lah. Oke, jadi Kalau Anda tidak melihat ini, memang bahasa Arab seakan-akan bahasa Arab semua. Ini saya bolehkan ya? Saya bolehkan. Teks yang dikutip itu memang berbahasa Arab karena Quran berbahasa Arab, tapi penjelasannya, pengertiannya dalam bahasa Inggris. Lain dengan kitab Al-Masahif yang saya bawa tadi, teks kutipannya itu sama Pak, kita satu-satu. Sebentar. Coba gini, ini kan waktu saya sebenarnya. Coba gini Pak Ali. Tadi kita bawa Taurat yang asli, ya kan? Lalu Bapak bawa yang bertuliskan Ibrani modern. Sekarang Bapak bawa yang langsung berbahasa Arab, saya bawa yang pakai pengantar bahasa Inggris, kita satu-satu. Benar nggak? Apanya satu-satu? Loh, kami kan bawa Taurat yang asli, Bapak nggak bawa Taurat sama dia yang asli? Bukan masalah itunya. Ini teksnya sama dengan yang saya miliki. Oh, iya. Misalnya kata apa ini? Soalnya bawa begini jadi Jadi teksnya ini emang berbahasa Arab, betul. Dia mengutip bacaan Ibnu Mas'ud seperti apa. Dia kutipkan sama dengan di situ. Cuma di sini langsung penjelasan si Arthur Jeffrey ini tanpa mengutip sanad-sanadnya. Kalau di sini ada sanad-sanadnya. Arthur Jeffrey membuat ulasan itu karena memang setelah beliau lihat teksnya, naskahnya, memang ada perbedaan. Makanya dikomentari. Sama seperti dengan yang Bapak bawa tadi. Jadi ada perbedaan teks Samaria dengan teks Masoret teks, lalu ditanggapi, dibuat komentar. Sama kita satu-satu. Bukan. Kalau coba lihat di situ, tidak ada komentar. Bukan. Oke, sekarang giliran saya, Pak. Masa giliran saya Bapak juga bicara? Moderator bilang nanti jam 2 kita baru close. Sekarang ini giliran Bapak. Silakan. Oke. Jadi itu ya. Begini, Bapak Ibu, saya menjelaskan. Logikanya, kalau pewahyuan dari Allah hanya kepada Nabi Muhammad, mestinya ketika Nabi Muhammad wafat tahun 632, mestinya Al-Quran sudah selesai. Benar apa tidak?
Loh, kok tidak? Karena wahyu Allah hanya kepada Nabi Muhammad. Artinya kalau wahyu dari Allah sudah selesai, sudah tuntas, mestinya Al-Quran sudah tuntas. Tuntas, tapi kalau kita lihat secara penyalinan dan pengumpulan Al-Quran belum. Iya, buktinya masih dicari lagi ke sumber yang lain, korma dan yang lain-lain. Nanti. Itu masalah pengumpulan Quran. Nanti punya kesempatan ya. Iya, oke. Oh, gitu. Ditanya sudah, enggak apa-apa. Hidup enggak boleh saklek-saklek lah gitu. Nah, contoh hadisnya Sahih Bukhari yang berkata bahwa sumber pewahyuan itu masih dicari ke tempat yang lain. Ini tulisan Sahih Bukhari. 2,5 menit. Zaid ibnu mencari dari sumber lain. Maka aku mulai mencari Al-Quran dan mengumpulkannya dari bahan tertulis pelapa, daun kurma, sampai aku menemukan surat At-Taubah. Masih dicari. Nah itu ya. Lalu pertanyaan yang saya selanjutnya itu tadi naskah-naskah yang berlainan, ya. Lalu Al-Quran yang ada yang dilupakan, ya. Surat Al-Baqarah, lalu ada yang diganti. 1,5 menit. Ada yang hilang, ya, ada yang hilang dan yang lain-lain. Saya sudah berkata dari awal, kalau dibandingkan konsep pewahyuan Al-Quran dengan konsep pewahyuan Bible, maka konsep pewahyuan Al-Quran lah yang paling ideal, yang paling sempurna. Karena apa? Langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi faktanya banyak kontradiksi. Itu yang saya ingin pelajari. Kalau pewahyuan Alkitab sudah tadi dijelaskan melalui sejarah manusia, orangnya yang berbeda, itu kompleks. Jadi tidak semudah yang dibayangkan mempelajari Alkitab itu. Rumit itu. Quran itu dianggap Quran apa yang keluar dari lisan Nabi. Itu sudah tertulis dalam beberapa lembaran-lembaran. Ini yang disebut sebagai kitabah, penulisan. Jadi penulisan atau kitabah itu sudah ada pada zaman Nabi. Hanya itu tercecer-cecer. Ada yang ditulis di atas pelepah korma, ada yang ditulis di atas perkamen, kulit binatang dan sebagainya. Belum dalam bentuk kodeks. Kalau kodeks itu artinya sesuatu yang terjilid, belum dibentuk. Tapi kalau ditulis, sudah. Masalahnya, yang dijadikan kodeks itu, dalam bentuk kodeks itu, memang terjadi pada masa setelah Nabi tiada, dijadikan kodeks, dijadikan bentuk jilid. Ini yang tidak dipahami oleh Pak Manurung. Jadi istilah kodeks dalam bahasa Arab namanya tadwin. Jadi dihimpun. Ini dilakukan atas kesepakatan para sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi betul-betul satu dengan yang lain